Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman SPD, mahasiswa PPG Darjab tahun 2023, angkatan kedua. Hari ini, hari Selasa, saya menyelenggarakan video pembelajaran UKIM di SMK Tunas Husada Kendari dengan tema penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan kelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali setelah minggu lalu bertema yang sama adalah materi biologi tentang keanekaragaman hayati. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Bintang Lestari, Hadir, Pak. Cahaya Lestari, Hadir, Pak. Vera, Hadir, Pak. Isda Aprilia, Hadir, Pak. Meana Miliki, Hadir, Pak. Nurul Fitria Saban, Hadir, Pak. Om Boredo. Ada Om Boredo? Tidak ada ya? Apa ya? Sandra, Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Ya, ada yang tidak hadir? Hanya Om Boredo ya, tidak hadir ya? Baik. Hari ini insya Allah kita melanjutkan materi pelajaran kita yang lalu. Ya. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Saya ingin bertanya kepada kalian, apa penyebab keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi? Ada yang tahu? Pak. Ya. Kamu sebut namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Nur Indrawati. Ya. Baik, sudah pasti. Silakan menjawab. Karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga banyak makhluk hidup yang ditemukan di Indonesia, namun tidak ditemukan di daerah lain. Kata kuncinya adalah negara khatulistiwa, ya, iklim tropis. Ada yang lainnya? Demikian, Pak. Kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Putri Nayla Fitriana. Ya. Karena Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, sehingga makhluk hidup memiliki kemiripan di antara dua benua tersebut. Bicara dengan benar tersebut. Ya, tepuk tangan. Ada yang lain? Kelompok 1 mungkin? Saya, Pak. Silakan, sebut namanya. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia. Jawaban saya, karena Indonesia adalah negara berkepulauan di mana makhluk hidup tentu hanya ditemukan di pulau tertentu. Misalnya anoa hanya ditemukan di wilayah Sumatera saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jadi tadi bahwa kenapa Indonesia itu punya beragam keanekaragaman hayatinya, ya. Tadi temanmu dari kelompok 3 itu karena faktor iklim tropis, ya. Kemudian yang kedua tadi, Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia. Kemudian yang ketiga tadi ada makhluk hidup endemik yang tidak ditemukan di daerah lain, ya. Jadi semuanya itu adalah benar, ya. Semua itu adalah benar. Kenapa? Karena memang kita itu, Indonesia itu dengan bentang wilayah yang luas, sehingga wilayahnya itu terbentang di antara wilayah Asia dan wilayah Australia. Kemudian semuanya itu yang dekat dengan wilayah Australia itu mirip-mirip dengan wilayah Australia. Dan benua apa namanya makhluk hidup yang ada di sekitar wilayah Asia itu juga mirip dengan wilayah Asia makhluk hidupnya. Misalnya kasuari ada di Australia, juga ada di Papua misalnya. Kemudian gajah itu mirip wilayah benua Asia, ya. Kemudian juga itu adalah
banyak makhluk-makhluk endemik yang berada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Misalnya anoa, itu anoa hanya ada di Sulawesi Tenggara, tidak ada di tempat lain. Itu bagian dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Terima kasih adik sekalian. Baik, kalau begitu kita lanjut. Materi kita hari ini adalah masih keanekaragaman hayati. Tapi sebelum saya lanjut, kamu pernah melihat hutan yang gundul ya? Pernah? Pernah? Di mana? Siapa yang pernah melihat di mana tempatnya? Hah? Coba kamu, di mana tempatnya? Jessica, coba di mana tempatnya? Atau pernah melihat ini ya? Melihat masyarakat yang menanam pohon, biasa menanam pohon bakau. Pernah? Pernah. Pernah? Di mana? Coba. Terletak di pesisir daerah Bulutok. Terletak di pesisir. Oh iya. Terletak di daerah pesisir wilayah Bulutok. Ya. Kalau hutan dulu, siapa yang melihat hutan dulu? Ada? Kelompok tiga? Ada? Ada yang melihat hutan dulu? Sulawesi Tenggara itu adalah daerah tambang, banyak hutannya yang gundul. Ya. Jadi Sulawesi Tenggara itu banyak hutan yang gundul akibat tambang. Misalnya ada di wilayah tambang, Kolaka, wilayah Sulawesi, juga di daerah lain di luar Sulawesi Tenggara, misalnya Morowali, itu banyak daerah gundul akibat tambang. Ya. Itu adalah akibat perilaku manusia. Ya. Baik, dan sekalian, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya. Dengan tujuan pembelajaran adalah pengaruh kegiatan manusia dan faktor alam serta pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, hari ini masih keanekaragaman hayati, faktor-faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan pelestariannya. Kemudian itu adalah aktivitas manusia yang merusak keanekaragaman hayati dan faktor alam. Gunung meletus adalah faktor alam, itu adalah penebangan hutan secara liar menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati. Kemudian itu membuang sampah sembarangan. Kemudian yang berikut adalah faktor kebakaran, banjir, gempa bumi, itu adalah faktor alam ya. Kemudian di situ ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati, misalnya dengan melakukan tebang pilih, tidak semua yang pohon itu ditebang. Kemudian ini pelestarian alam secara in situ, ya. Kemudian yang ini pelestarian alam secara in situ. Kemudian ini reboisasi, ini penanaman bakau di wilayah pesisir. Ya. Hari ini kamu tulis nanti ya. Ya. Baik, di kertas kamu itu kamu tuliskan faktor-faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan pelestariannya, ya. Faktor-faktor penyebab keanekaragaman hayati dan pelestariannya, ya. Nanti setiap kelompok, ya, setiap kelompok nanti dituliskan ya, tuliskan faktor-faktor hilangnya keanekaragaman hayati dan pelestariannya. Silakan mulai. Faktor-faktor penyebab keanekaragaman hayati. Ya, mulai ditulis ya. Faktor-faktor hilangnya penyebab keanekaragaman
keragaman hayati. Kemudian di bawah itu upaya pelestariannya. Ya, di bawahnya upaya pelestarian. Silakan dibuka bukunya dan juga bisa melihat nilai keragaman hayati dan pelestariannya. Di atasnya itu harus dibuat ya. Kita lihat teman-teman. Silakan dikerjakan. Biar dulu. Waktu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua itu adalah upaya pelestariannya. Ya, silakan dikerja kelompok. Sebentar akan dipresentasikan di depan. Yang lain aktif, harus suruh sama kamera. Ya, silakan dilihat. Tapi bawa. Dengan lagi sarak. Semua sudah? Foto-foto perusahaan penyebab kerusakan kanker adalah kemudian upaya pelestariannya sama upaya karena upaya pelestariannya. Yang kedua bagaimana? Sudah kemudian sudah. Faktor kedua bilangnya banyak program pembelajaran. Kabur dah kelas. Di dua orang baik nama Kelompok 3 selesai. Gimana kelompok 1? Kemudian upaya pelestariannya. Terus terjadi tanah longsor, Bagaimana? Sudah selesai? Sudah kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2 masih berjalan. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3? Selesai kelompok 3. Ya. Kelompok 3 selesai ya? Ya. Baik. Kelompok 2 sambil menyelesaikan LKPD-nya. Kelompok 3 silakan presentasikan hasil kerjanya. Silakan ke depan. Ya. Silakan ke depan. Ya.
Baik, adik-adik sekalian, kelompok 3 yang akan presentasi, kelompok 2 dan kelompok 1 silakan perhatikan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmat dan di samping saya ada Antara Sakti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. Faktor penyebab kerusakan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk dari semua jenis makhluk hidup, dari semua sumber, diantaranya daratan, lautan, dan akuatik. A. Faktor-faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terdiri dari banjir, gempa bumi, gunung merapi meletus. Dan faktor manusia, penebangan liar dan pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, dan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Ada juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, pengendalian hama. Kedua, dengan melakukan reboisasi dan tebang pilih. Ketiga, mendirikan taman nasional. Keempat, mendirikan suaka marga satwa. Kelima, melakukan pelestarian alam. Keenam, bercocok tanam dengan bijak. Dan ketujuh, menjaga flora dan fauna yang langka. Sudah? Ya. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Ada pertanyaan di sini kelompok 2 atau kelompok 1? Jessica, silakan Jessica. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati? Ya. Jadi itu pertanyaan dari kelompok 1, silakan dijawab dari kelompok 2. Teman-temannya dari kelompok 2 silakan jawab. Kelompok 2? Silakan dijawab kelompok 2. Kelompok 3 maksudnya ya. Kelompok 3 silakan jawab. Diulang pertanyaannya mungkin Jessica. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati? Ya, upaya tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Silakan. Atau dari depan mungkin bisa jawab. Kesadaran masyarakat. Temannya di kelompok 3 silakan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Terima kasih pelestarian atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab. keanekaragaman. Pertanyaan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Indrawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati? Upayanya dapat dilakukan seperti bercocok tanam dengan bijak, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, dan reboisasi. Apakah cukup jelas? Ya, sudah jelas. Baik, ya. Tangan untuk kelompok 2. Itu tadi sudah dijawab oleh teman dari kelompok 3 dan bagaimana tanggapannya? Cukup jelas. Ya, baik. Ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 1 untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya menuju kelompok lain untuk presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sisa dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 silakan. Di depan.
Ya, baik. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan memperhatikan dan untuk menanggapi silakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Guru sebagai guru pembimbing. Perkenalkan, nama saya Celia selaku moderator di kelompok 1, dan perkenalkan juga di samping saya ada Nadia sebagai pemateri pada kelompok ini. Untuk mempersingkat waktu, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang materinya tentang faktor-faktor penyebab kerusakan keanekaragaman hayati. Langsung saja kepada pemateri untuk membacakan materi ini. Baik, terima kasih. Saya selaku pemateri kepada kelompok ini, saya akan menjelaskan yang pertama, faktor-faktor penyebab kerusakan keanekaragaman hayati. Di sini terdiri dari 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor alam. Dalam faktor alam yaitu banjir. Banjir disebabkan oleh terjadinya hujan yang terus-menerus. Kemudian ada gempa bumi yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Kemudian ada faktor manusia, yaitu membuang sampah sembarangan. Akibat yang terjadi banjir karena tersumbatnya saluran air yang dapat menyebabkan meluapnya air ke lingkungan dan tempat tinggal atau pemukiman warga. Kemudian ada limbah industri. Akibat dari pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga, jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup dan kadar kesuburan tanah di sekitar tempat pembuangan. Kemudian lanjut kepada yang materi kedua, yaitu upaya mengatasi masalah dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Di sini juga terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Upaya pemeliharaan yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya agar mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, faktor manusia, yaitu melakukan tebang pilih agar dapat meminimalisir terjadinya hutan gundul. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Ya, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kelompok 1 siap-siap menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Vera Rahman dari kelompok 3, ingin bertanya apa yang terjadi jika tidak ada keanekaragaman hayati? Ya. Jadi saya perjelas mungkin apa yang terjadi jika Tidak ada. ya atau hilangnya keanekaragaman hayati. Ya. Hilangnya keanekaragaman hayati, apa yang akan terjadi? Silakan kelompok 1 menjawab. Ya, berdiri ya. Saya perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang terjadi jika tidak ada keanekaragaman hayati? Tanpa keanekaragaman hayati, seluruh sistem pendukung kehidupan manusia dan hewan akan runtuh. Kita mengandalkan alam untuk menyediakan makanan dan air bersih, obat-obatan, dan mencegah banjir serta dampak cuaca ekstrim lainnya. Yang jawaban dari saya, apakah jelas? Ya, bagaimana kelompok 3? Tadi kelompok 1 sudah menjawab? Cukup jelas. Ya, cukup jelas ya, terutama di kelompok 1.
Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 2, silakan kelompok 2 ada pertanyaan di kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Putri Nela. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan ya. Bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia? Ya, upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Silakan. Upaya pelestarian. Ya. Silakan kelompok 1 jawab. Ya. Berdiri. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Mendirikan Taman Nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang penting. Upaya pelestarian ya, mendirikan cagar alamnya. Ya. Baik, kelompok 2 bagaimana? Jelas. Ya. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Ya, upaya pelestarian itu salah satunya adalah mendirikan cagar alam, misalnya memelihara upaya melindungi hewan-hewan yang hampir punah, ya, hampir punah. Misalnya ada pelestarian alam komodo misalnya, ya. Kemudian ada penangkaran burung jalak di Bali misalnya. Itu kan hewan-hewan yang hampir punah, makanya itu dipelihara. Termasuk misalnya anoa di Sulawesi Tenggara, ya. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut pada kelompok 2. Ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelompok 1 dan kita berikan aplaus. Terima kasih, silakan kembali tempat. Kita saksikan penampilan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ken dari kelompok 2 dan Saya Cina Lestari. ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati. Yang pertama, faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Pertama, banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya hujan yang terus-menerus. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk rusak. Lapisan tanah yang subur hingga halaman yang rusak. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputus jalur transportasi. Selanjutnya, gunung Merapi meletus. Letusan gunung Merapi akan mengakibatkan gangguan pernafasan, gas beracun, dan kerusakan lingkungan, bahkan dapat merugikan lingkungan sekitar. Selanjutnya, faktor manusia, yaitu penebangan liar dan pembakaran hutan, membuang sampah sembarangan, pemburuan binatang liar, praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Selanjutnya, perdagangan satwa yang dilindungi, dan terakhir limbah industri. 2. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. 1. Melakukan tebang pilih. Tebang pilih merupakan proses seleksi atau memilih dalam menentukan pohon yang cocok untuk ditebang. Hal ini dilakukan agar pohon di wilayah tersebut
tidak berkurang. Yang kedua, pelestarian alam. Pelestarian alam merupakan upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memelihara keanekaragaman hayati. Pelestarian alam adalah bentuk usaha untuk menjaga tumbuhan atau hewan supaya tidak punah. Contoh, bercocok tanam dengan bijak, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan. Ketiga, reboisasi. Reboisasi atau penghijauan kembali merupakan salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu contoh reboisasi adalah menanam pohon hutan atau di ruang terbuka. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 3 silakan. Jadi, Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. upaya pelestarian budaya kelestarian keanekaragaman hayati. Silakan kelompok 2 jawab. Jelaskan upaya pelestarian. Ya, Ken silakan. Upaya pelestarian untuk menjaga keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yaitu melakukan tebang pilih, pelestarian alam, dan reboisasi. Jelas? Jelas ya. Jadi ya, bagaimana kelompok 3? Jelas? Ya, jelas jawabannya. Yang pertama untuk kelompok 2. Tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, karena waktu yang membatasi kita cukupkan untuk presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sekali lagi. Ya, baik. Ada sekalian materi presentasi faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan pelestariannya telah selesai. Jadi ada sekalian bahwa intinya keanekaragaman hayati itu adalah perlu dijaga. Ya. Banyak faktor penyebab hilangnya adalah dari faktor alam dan faktor manusia. Karena itu supaya tidak hilang keanekaragaman hayati itu, maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipatif, misalnya dengan penangkaran pemeliharaan secara in situ dan secara in situ. Ya, secara in situ adalah pemeliharaan makhluk hidup di habitat aslinya. Kalau in situ adalah pemeliharaan makhluk hidup di luar habitat aslinya. Ya, baik. Terima kasih atas sekalian. Hari ini telah selesai pertemuan kita faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Saya ingin memberikan soal, ya, 2 soal nanti yang kamu kerjakan hari ini. Silakan dibuka kertasnya. Ya, silakan buka kertasnya. Ya. Soalnya ada 2 di depan kamu, ya. Yang pertama itu, jelaskan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Tulis ya, ditulis. Ambil kertas, jelaskan penyebab hilangnya, jelaskan 5 faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Sudah? Tulis ya, ditulis ya. Jelaskan 5 faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, jelaskan perbedaan pemeliharaan makhluk hidup secara in situ dan ex situ, serta berikan contohnya. Jelaskan perbedaan pemeliharaan makhluk hidup secara in situ dan ex situ, dan berikan contohnya. Waktunya 10 menit. Saya ulang ya, waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit.
Sudah ya? Baik. Kelompok 1 sudah ya? Kami ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, baik, adik-adik sekalian. Terima kasih. Hari ini telah menyelesaikan materi pelajaran kita faktor penyebab keanekaragaman hayati. Dan insya Allah minggu depan kita lanjut dengan materi virus. Ya, minggu depan kita lanjut dengan materi virus. Sebelum kita akhiri mata pertemuan kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.